حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث: إنما الأعمال بالنيات. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Jumat kita pada kesempatan hari ini adalah memuliakan guru. Guru adalah seorang hamba Allah yang senantiasa mencurahkan, mengabdikan dirinya, mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda. Oleh sebab itu, guru janganlah dipandang sebelah mata. Akan tetapi guru senantiasa kita hormati, kita banggakan. Kenapa? Tanpa adanya guru, kita tidak bisa mencapai cita-cita. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Makanya wahyu yang pertama itu turun tentang kita dianjurkan belajar. Iqra, 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 belajar, belajar, belajar. Bacalah, bacalah, bacalah. Jadi senantiasa kita sebagai insan hamba Allah belajar. Belajar bukan hanya saja di sekolah ataupun di tempat-tempat formal, tetapi yang namanya belajar bisa di mana saja. Walaupun kita sudah tua, sudah lanjut usia, tidak ada keterbatasan dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai dia kubur. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, apalagi kita sebagai murid, harus mempunyai adab, harus mempunyai etika terhadap guru kita. Karena adab itu posisinya lebih tinggi dibandingkan ilmu. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang mengetahui titelnya S1, S2, S3, tapi tingkah lakunya, akhlaknya kayak tidak pernah sekolah. Tapi ada yang tidak sekolah tinggi, tamat SMA atau aliyah, tetapi adab dan tingkah lakunya penuh dengan kebaikan. Tahu tata cara bergaul di masyarakat, di lingkungan. Oleh sebab itu Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mempunyai adab,
untuk memuliakan guru. Yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk guru. Balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Karena tanpa guru, tanpa kita belajar, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menulis. Oleh sebab itu, guru haruslah kita muliakan. Yang kedua, ada memuliakan guru adalah tidak ribut di hadapan guru. Jadi anak-anak yang masih sekolah menuntut ilmu pengetahuan dari SD ataupun sampai guruan tinggi, ketika guru menerangkan, ketika guru memberi pelajaran kepada murid-muridnya, kita senantiasa mendengar, mencermati dan mengamati. Berikutnya, untuk memuliakan guru, duduk, bertanya dan mendengarkan dengan baik. Jadi namanya murid yang baik, mahasiswa yang baik, senantiasa duduk yang baik, mendengarkan dan bertanya dengan baik. Dengan catatan, ketika guru menerangkan, ketika guru menjabarkan, setelah itu baru kita bertanya. Jangan kita ketika guru menerangkan, menjabarkan, kita memotong pembicaraan. Begitu juga kita di rumah dengan orang tua kita, ayah bunda kita. Ketika ayah kita berbicara sama bunda kita, tiba-tiba kita memotong pembicaraan. Ini tidaklah dibaguskan dalam agama kita, tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, cara memuliakan guru yaitu bersabar terhadap kesalahan guru. Yang namanya manusia, yang namanya Allah, tidak luput dari sifat salah dan lupa. Jadi yang namanya guru itu ada yang berbicara dengan suara keras, ada yang bicara dengan suara lembut. Begitu juga orang tua, ada berbicara dengan keras, ada yang lembut. Ketika orang tua, guru berbicara dengan suara keras, anak-anaknya cepat tersinggung. Itu harus kita maklumi, harus kita sadari bahwasanya berbicara keras, berbicara tegas itu bukannya marah, akan tetapi itu adalah pengajaran agar kita siap mental, agar kita bisa menghadapi hidup-kehidupan di atas dunia ini. Karena yang namanya kehidupan di atas dunia ini sangatlah pedih, sangat keras. Jadi jiwa-jiwa, mental-mental anak kita harus kita didik dari rumah, harus kita latih dari rumah. Karena rumah itu adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama. Kalau rumahnya bagus, insya Allah anak-anaknya akan menjadi bagus. Tetapi sebaliknya, kalau rumahnya rusak, yakin dan percayalah, anak-anaknya juga akan menjadi rusak. Jadi orang tua, ayah bunda menjadi peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Janganlah kita sepenuhnya melepaskan tanggung jawab kita kepada sekolah.
Kita tidak peduli lagi, yang penting sudah disekolahkan, sudah dibayar. Sementara ketika sampai di rumah, kita diam-diam saja, tidak bertanya apa pelajaran yang telah diberikan Pak Guru-Bu Guru. Ya, kita ulangi di rumah, kita tanya. Jangan kita sebagai orang tua, kita melepaskan tanggung jawab kita. Kan sekolah sudah dibayar, sekolah sudah mahal. Apalagi ditanya-tanya di rumah. Nah, itu tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, kalau ingin menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, kita harus membantu sepenuhnya, mendidik anak kita sepenuhnya dengan bagus. Kita latih dia, kita didik didik dia, dan ditempatkan di sekolah-sekolah yang berkualitas agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan bisa membanggakan kedua orang tua. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum tuflihun.